warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Anggun Rahmawati dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam. Yang pertama ada pengertian. Studi Islam berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi yang berarti suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menggali informasi, pemahaman, dan menambah keterampilan seseorang. Sedangkan Islam yang berasal dari kata aslama, yaitu patuh. Jadi studi Islam yaitu upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam, atau bisa dikatakan suatu usaha sadar dan sistematis yang dilakukan untuk mempelajari dan mengetahui, memahami secara mendalam terhadap ajaran Islam, sejarah Islam, dan sebagainya yang berkaitan dengan Islam dari sudut pandang manapun. Studi Islam sendiri tidak hanya dilakukan oleh umat Islam sendiri, juga di luar kalangan umat Islam sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana sih ajaran-ajaran Islam, bagaimana praktek-prakteknya yang berada dalam agama Islam. Nah, untuk umat Islam sendiri, studi Islam digunakan untuk lebih memahami dan mempelajari agama Islam lebih mendalam agar dalam pelaksanaan dan mengamalkannya lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup studi Islam. Jadi tidak semua aspek dalam agama dapat dijadikan objek studi. Jadi ruang lingkup studi Islam ada 3. Yang pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final, absolut, dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang terkait seluruh apa yang menjadi generasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap agamanya. Yang terakhir yaitu yang ketiga, interaksi sosial, yaitu realita umat Islam. Selanjutnya yaitu aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan belum adanya hubungan yang serasi. Maka dari itu, aspek sasaran studi Islam itu sangat penting. Yaitu yang pertama ada aspek keagamaan. Ajaran terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis agar ajaran tidak keluar dari konteks. Dari aspek ajaran tersebut dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan dalam berperilaku. Dan yang kedua, terdapat aspek keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan-pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Studi ini tidak dikenal ilmu pengetahuan yang terikat pada wahyu saja, namun terikat oleh pemikiran-pemikiran rasional. Yang selanjutnya yaitu urgensi studi Islam. Pada masa ini, umat Islam sedang menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi pada dunia modern. Jadi studi keislaman sangat menjadi urgent. Studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap dunia luar dengan pendekatan-pendekatan objektif rasional. Maksud dari objektif rasional yaitu suatu yang dapat diterima atau dipikirkan oleh akal atau logika. Yang pertama, urgensi studi Islam, yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Saat ini umat Islam lemah dalam segala sosial budaya. Suatu misal, jangan sampai kita menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa Islam terdahulu, namun kita gagap dalam kehidupan masa yang akan datang. Dalam posisi problematis tersebut, dengan ajaran-ajaran Islam yang hasil penafsiran para ulama terdahulu, kita harus mengkaji ulang dan mengeluarkan pemikiran-pemikiran baru. Kalau tidak seperti itu, menjadikan kita berhenti
dan tertinggal zaman. Yang selanjutnya yaitu umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Berkembangnya iptek menjadikan perkembangan budaya dan peradaban manusia dengan sistem yang saling ketergantungan. Salah satunya Roger Garaudi mengemukakan analisisnya bahwa perkembangan filsafat dan peradaban modern saat ini mendorong manusia kepada hidup tanpa tujuan dan membawanya kepada kematian. Hal itu merupakan akibat dari perkembangan filsafat barat modern yang salah arah, yang berpegang pada konsep yang keliru tentang alam. Misalnya, alam adalah sudah dianggap milik manusia, jadi kita bebas merusaknya, berhak memanfaatkannya, dan sebagainya. Yang kedua, ada konsep yang tidak mengenal belas kasihan terhadap hubungan manusia, misalnya sifat individualisme. Dan yang terakhir, ada konsep yang menyebabkan rasa putus asa terhadap masa depan yang hanya akan merupakan kepanjangan dan penambahan kuantitatif dari keadaan sekarang. Jadi hidup itu tanpa tujuan. Dari situasi problematis tersebut ditimbulkan pengetahuan dan filsafat modern yang bagaimana tantangan-tantangan ini dapat dipecahkan untuk masa yang akan datang. Karena Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Memang konsep-konsep dan ajaran, norma dan sebagainya tersebut sudah ada. Namun jika kita tidak mengeluarkan pemikiran-pemikiran baru, menjadikan kita berhenti pada zaman itu saja, tidak dapat mengikuti zaman setelahnya. Yang selanjutnya yaitu signifikasi studi Islam. Agama dan kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Studi Islam adalah suatu usaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Ada dua cara pandang studi Islam, yaitu aspek normativitas, yaitu ajaran wahyu yang dibahas melalui pendekatan doktrinal teologis. Yang kedua yaitu aspek historis, yaitu studi kebudayaan yang dibahas melalui pendekatan keilmuan sosial, keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner. Studi Islam jadi hal penting untuk dipelajari, baik studi Islam historis bahkan yang dikembangkan oleh orientalis. Studi Islam normatif penting untuk mendalami ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Namun orang-orangnya banyak yang melakukan kejahatan dan tindak korupsi. Siapa yang salah? Bukan agamanya, bukan agama Islam, tapi orangnya. Kenapa enggan melakukan dan mempelajari, mendalami ajaran-ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Jadi seperti itu signifikasi studi Islam. Tujuan studi Islam, setiap usaha yang dilakukan setiap orang harusnya memiliki suatu tujuan yang efektif dan efisien. Tujuan studi Islam yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sih sebenarnya ajaran agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya terhadap agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Dan yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Dan yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber
dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing, mengarahkan, dan mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Jadi tujuan-tujuan tersebut diharapkan agar studi Islam akan bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun dalam meningkatkan usaha pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sendiri. Dan yang terakhir, terdapat perkembangan studi Islam. Perkembangan studi Islam ada dua, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan setelah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa metode, yaitu metode ceramah, dialog, diskusi tanya jawab, diskusi untuk mengambil keputusan, demonstrasi, eksperimen, dan seperti itu. Yang kedua yaitu setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW selalu berupaya dalam mengembangkan, menerapkan pendidikan tauhid, akhlak, dan ibadah. Misalkan di Indonesia sekarang kita sudah menemui seperti pondok pesantren, kita sudah bisa mempelajari agama-agama Islam di sekolah seperti madrasah, entah itu sekolah sore ataupun madrasah-madrasah seperti MI, MTS, dan MA, dan tempat-tempat untuk pembelajaran agama Islam di sekitar kita, di lingkungan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya dari pengertian sampai perkembangan studi Islam. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, saya sangat berterima kasih sekali supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.